Selamat malam, Bapak Sri Kuswantono Wongsonadi, selaku dosen pengampu mata kuliah landasan penalaran ilmiah, dan juga teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Korul Amri, dan hari ini saya akan membahas isu yang sangat relevan dengan perkembangan ekonomi modern, yaitu pengaruh ekonomi digital terhadap tenaga kerja konvensional. Sebagai mahasiswa di bidang ekonomi, saya percaya bahwa penting bagi kita untuk menilai dampak ekonomi digital secara kritis, tidak hanya dari sisi efisiensi, tetapi juga dari sisi kemanusiaan. Dari sisi positif, ekonomi digital membawa efisiensi dan inklusivitas ekonomi. Platform seperti Gojek, Tokopedia, dan Shopee telah membuka jutaan lapangan kerja baru di sektor informal dan juga UMKM. Menurut data Kementerian Kominfo, ekonomi digital Indonesia tumbuh 8 kali lebih cepat dibandingkan ekonomi konvensional dan juga menyumbang sebesar 18% terhadap PDB nasional. Hal ini membuktikan bahwa digitalisasi memperluas akses ekonomi, memungkinkan individu tanpa modal besar untuk ikut berpartisipasi dalam pasar. Selain itu, ekonomi digital juga meningkatkan produktivitas melalui otomatisasi dan big data. Perusahaan mampu membuat keputusan lebih cepat dan efisien. Misalnya, sistem e-commerce mempersingkat rantai distribusi sehingga biaya logistik bisa ditekan hingga 30%. Namun, di sisi lain, kita tidak bisa menutup mata terhadap resiko yang muncul. Digitalisasi menyebabkan disrupsi tenaga kerja, di mana banyak pekerjaan tradisional tergantikan oleh teknologi. Contohnya, toko retail konvensional kehilangan pelanggan karena peralihan besar-besaran ke online shopping. Laporan dari ILO tahun 2024 menyebutkan bahwa sekitar 45% pekerja sektor informal di Asia Tenggara beresiko kehilangan pekerjaan akibat otomasi dan digitalisasi. Selain kehilangan pekerjaan, muncul pula keterampilan atau skill gap antara pekerja digital natif dan pekerja konvensional. Secara emosional, hal ini menimbulkan kecemasan ekonomi dan ketidakpastian masa depan bagi banyak peluang kerja. Jadi bagaimana seharusnya kita menyikapi hal ini? Pendekatan terbaik bukan menolak digitalisasi, tetapi mengarahkan transformasi ekonomi agar lebih inklusif dan berkeadilan. Pemerintah dan sektor swasta perlu memperkuat program pelatihan digital dan reskilling agar pekerja konvensional tidak tertinggal. Selain itu, regulasi harus memastikan perlindungan sosial dan upah layak bagi pekerja di sektor digital. Sebagai calon ekonom muda, saya percaya tugas kita bukan hanya menghitung angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan pertumbuhan itu berdampak pada kesejahteraan manusia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.